acara singkat. Pemeriksaan dengan acara singkat di PT UN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penerapan yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat pemusyawaratan dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5/1986. Ketua Pengadilan sebelum memutuskan dalam suatu penetapan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, terlebih dahulu harus melakukan penelitian administratif atau prosedur dismisal. Apakah gugatan penggugat termasuk salah satu yang disebutkan dalam pasal 62 ayat 1 tersebut? Alasan atau pertimbangan Ketua Pengadilan harus mengacu pada salah satu huruf yang disebutkan dalam pasal 62 ayat 1 tersebut. Dalam angka 2 SEMA nomor 2 tahun 1991 disebutkan prosedur dismisal sebagai berikut. 1. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Yang B. Tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 56 sejak tanggal diterimanya KTUN oleh penggugat atau sejak diumumkannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu ditunda selama proses peradilan masih berjalan menuntut pasal 62 junto pasal 63. 1. Dalam pada itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan pasal 62 tersebut, kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 butir A dan butir E. 2. Pemeriksaan dismisal dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reporter. Ketiga, penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala atau wakil panitera. Yang keempat, dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismisal tersebut bagian petitum gugatan tersebut. Putusan mengenai gugatan perlawanan yang dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara singkat itu dapat diterima dan dapat ditolak. Apabila gugatan diterima, maka penetapan Ketua Pengadilan yang dilawan itu menjadi gugur demi hukum. Pemeriksaan dengan acara singkat ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mengatasi berbagai rintangan yang mungkin akan menjadi penghalang dalam penyelesaian secara cepat sengketa-sengketa TUN. Kelemahannya adalah jangka waktu 14 hari mengajukan perlawanan terhitung sejak proses dismisal diucapkan. B. Pemeriksaan persiapan. Setelah melalui tahap rapat permusyawaratan, dilakukan pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang digunakan oleh penggugat. Dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 1986 disebutkan sebagai berikut. 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 2. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Hakim A. wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan dan yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan dengan gugatan baru. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa TUN. Kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi data. Poin D. Pemeriksaan dengan acara cepat.
Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bunyi dari pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ayat 1, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang dimana harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Ayat kedua, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Ayat ketiga, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat digunakan upaya hukum. Alasan dalam mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ini mempunyai kemiripan dengan alasan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, yakni sama-sama terdapat kepentingan penggugat yang mendesak. Perbedaannya adalah pada permohonan penundaan pelaksanaan KTUN, pemeriksaannya hanya menyangkut alasan mengapa penggugat mengajukan permohonan penundaan. Sedangkan pada pemeriksaan acara cepat, itu termasuk pokok sengketanya. Selanjutnya dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyikan ayat 1, pemeriksaan ini dilakukan dengan hakim tunggal. Ayat kedua, dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63. Ayat ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah pihak penggugat dan permohonan itu harus diajukan bersama-sama dalam surat gugat yang telah diajukan. Apabila Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan berpendapat tidak terdapat alasan dalam menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dan alasan permohonan penggugat agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat dipandang cukup beralasan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menentukan bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara cepat. Berdasarkan ketentuan dari pasal 99 tersebut di atas, pemeriksaan dengan acara cepat tanpa melalui pemeriksaan persiapan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan yang dipandang cukup beralasan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat agar gugatan diperiksa dengan acara cepat, sedangkan terhadap penetapan itu tidak tersedia upaya hukum, maka mau tidak mau penggugat harus menerima bahwa gugatannya akan diperiksa dengan acara biasa.